Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Dalil? Alhamdulillah sehat Pak Ibu. Pak Ibu sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, meskipun agak flu sedikit ini. Ya, terlihat dari suaranya Pak Ibu ini. Oke, Bu Dalil saya minta waktunya sebentar ya Bu ya. Boleh. Ya, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa kita melakukan percakapan observasi ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid, gitu ya Bu ya. Betul sekali Pak Ibu. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bu. Baik, silakan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Terima kasih Pak Irul. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nanti pada materi saya tentang telling time ya Pak Irul, kebetulan saya mengajar di kelas 7 dengan topik telling time. Nanti yang pertama adalah yaitu peserta didik dapat membedakan penggunaan dari kata pas, kata to, kata quarter dan half. Lalu yang kedua adalah peserta didik itu bisa menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris dengan format yang benar serta pengucapan yang benar. Lalu yang ketiga adalah peserta didik mampu menuliskan format dalam waktu tersebut dalam bentuk angka maupun dalam bentuk tulisan. Gitu Pak. Oke, jadi tujuan pembelajaran Ibu diantara tadi membedakan penggunaan as, to, dan quarter itu ya, dan half itu tadi. Oke, tujuan yang ingin Ibu capai, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dan atau Ibu lakukan observasi? Baik. Dari tujuan pembelajaran saya tadi ada 3 itu Pak Irul ya. Area pengembangan yang ingin saya capai yaitu melihat dari anak-anak sekarang kelas 7 itu, terutama anak yang kelas 7, mereka berangkat dari bangku SD kan belum mengenal bahasa Inggris ya. Tentunya saya sebagai seorang guru bahasa Inggris ingin meningkatkan kreativitas dan aktivitas mereka di dalam pembelajaran bahasa Inggris nantinya, sehingga anak-anak akan lebih senang atau menyenangi pelajaran bahasa Inggris. Lalu yang kedua, saya ingin mengembangkan dari segi percaya diri anak-anak, confidence-nya, karena kebanyakan anak-anak itu merasa takut karena dia tidak bisa berbicara atau pengucapan bahasa Inggris ketika mereka melakukan kesalahannya. Sehingga biasanya untuk meningkatkan semangat belajar anak, itu keaktifan anak, terlebih dahulu saya mengajak mereka untuk ice breaking yang berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan nanti, gitu Pak Yul. Luar biasa sekali itu pengembangannya, suatu target yang ingin dicapainya tadi. Saya ingin mendengar Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajaran. Baik. Untuk strategi pembelajaran yang ingin saya terapkan nanti dengan sistem PBL ya Pak Irul, karena seperti yang saya sampaikan tadi, untuk area pengembangannya saya ingin anak akan aktif ya, kreatif. Oleh karena itu saya menggunakan strategi pembelajarannya PBL, based learning, dan nanti anak-anak berdiskusi secara berkelompok dengan teman-temannya untuk membicara atau berdiskusi tentang telling time, penggunaan dari kata-kata yang terdapat di telling time seperti pas, to, quarter, dan half. Oh begitu. Jadi yang Ibu katakan tadi, mulai dari membentuk sebuah kelompok berdasarkan kemudian membuat melakukan eksekusi pada murid untuk persiapan pembelajaran. Itu secara nggak langsung itu sudah menerapkan pembelajaran berdiskusi
diferensiasi serta pembelajaran emosional. Ya, jadi ibaratnya itu sosial emosional atau KSE. Luar biasa sekali. Jadi secara gak langsung apa yang sudah ibu lakukan itu sudah mencerminkan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran PS tadi sosial emosional tadi. Oke ibu, baik ibu. Jadi rancangan pembelajaran ibu terapkan tadi diantaranya tadi menggunakan pembelajaran PBL ya, pembelajaran basic learning itu tadi ya. Kemudian setelah itu membuat yang namanya kelompok diskusi. Setelah itu juga melakukan ice breaking. Nah, ini saya mau tanya bagaimana dengan media pembelajaran yang ibu pergunakan di dalam kelas? Ya. Untuk media pembelajaran supaya anak lebih tertarik, semangat untuk mempelajari materi Talintang dan bahasa Inggris, saya menggunakan media pembelajaran membawa sebuah contoh jam yang saya buat dari kardus itu Pak Irul. Itu nanti di situ juga ada jarum jamnya sehingga nanti anak bisa mempraktekkan dari Talintang tersebut secara langsung. Nah, jadi secara tidak langsung mereka akan tertarik dengan jam yang sudah saya bawa tadi. Mereka mempraktekkan penggunaan dari kata pas, penggunaan dari kata to, quarter, dan how. Lalu setelah mereka mempraktekkan dari jam-jam kata-kata yang digunakan dalam Talintang tadi, anak-anak bisa berdiskusi dengan temannya secara berkelompok untuk mengerjakan lembar kerja siswa. Luar biasa sekali. Jadi kalau gurunya kreatif seperti ini membuat jam siswa juga tentu antusias sekali ya, dengan menunjukkan kreativitas gurunya itu. Nah, di lain itu juga saya menggunakan video-video dari YouTube Pak Irul. Jadi video-video dari YouTube itu sebelum mulai pembelajaran untuk keesokan harinya, malamnya itu sudah saya share terlebih dahulu ke anak-anak supaya anak-anak itu mempelajari terlebih dahulu tentang Talintang dari video-video YouTube tersebut. Wah, persiapannya luar biasa sekali. Terima kasih. Jadi murid itu kalau saya jadi muridnya nih Bu, nah ini otomatis saya itu mungkin langsung duduk di bagian paling depan. Nah, karena sudah ada video, sudah ada media pembelajaran, nah, terus tambah breaking, terus saya belajar sesuai minat saya. Nah, itu merupakan keinginan setiap murid-muridnya. Iya, Nah, betul Pak. baik, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa, di kelas berapa, di jam berapa? Iya Pak Irul, kebetulan saya ada jam di kelas 7E itu pada hari Kamis. Nanti di jam terakhir jam ke-7-8 di kelas 7E karena pas setelah sholat duhur, jadi otomatis anak sudah mulai lelah. Pas jam terakhir juga jam bahasa Inggris ya Pak Irul. Jadi supaya meningkatkan semangat anak untuk tertarik belajar bahasa Inggris, menghilangkan rasa takutnya, menumbuhkan percaya dirinya, jadi saya harus memberikan stimulus kepada mereka supaya nantinya anak di jam-jam terakhir itu tidak mengantuk, tidak kelelahan, jadi semangat belajar lagi. Oh iya, tadi pelajarannya luar biasa. Jadi nanti kita akan ketemu di kelas 7E. Betul sekali. Ya, jadi ketemu di kelas 7E untuk melakukan supervisi di kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang Ibu lakukan di kelas ya. Nanti setelah itu Ibu akan melakukan pembelajaran di dalam kelas dengan nantinya percakapan terakhir ya Bu ya, percakapan pasca observasi yang akan nanti didampingi oleh pengajar praktek. Oke. Sebelum kita akhiri nih Bu, kira-kira Ibu dapat apa dari hasil percakapan kita hari ini? Oke, dari hasil percakapan kita hari ini dari coaching ini ya Pak Ibu ya, saya justru malah semakin semangat lagi. Saya antusias ingin menerapkan rancangan-rancangan pembelajaran yang sudah saya susun tersebut. Saya ingin melihat reaksi dari anak-anak bagaimana nantinya, apakah mereka semakin tertarik dan menghilangkan rasa takutnya dan lebih percaya diri. Iya, saya juga agak sabar melihat semangatnya Ibu ketika pembelajaran dan antusias siswa juga. Jadi
Terima kasih banyak Bu Lelin atas waktu yang sudah diluangkan, atas penjelasannya hari ini tentang percakapan observasi. Sampai ketemu di kegiatan observasi di kelas 7E ke depan ya Bu ya. Saya tunggu Pak Ibu nanti untuk melihat secara langsung pembelajaran yang saya lakukan di kelas 7. Oke Bu Lelin, selamat selamat ketemu lagi. Tolong dipersiapkan dengan baik Bu ya, sehingga ketika saya masuk saya mendapatkan sosok guru yang didambakan murid dengan pembelajaran yang diferensiasi yang Ibu sampaikan tadi. Baik, terima kasih Pak Ibu. Demikian coaching hari ini. Tetap semangat Bapak Ibu guru penggerak. Semoga bisa memberikan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah.
Ya, conversation. Tanggapannya, bisa dibantu ya. Cara menjawabnya bagaimana?
okay, thank you, it's great. Ada lagi mungkin next? Anything more? Siapa lagi yang ingin lagi coba berjalan? Jawab namanya Mbak Maria. Menggunakan kalimat apa? Kalau seperti tadi pertanyaan tadi menggunakan apa? Was, right? Silakan ini cara menjawabnya dengan menggunakan apa, Mas Andre? It, is atau it's?
Andi dan Pak Khairul yang apabila kita semua bisa ini dan juga Pak Khairul ya kita sekarang sudah sampai ke pendampingan kelima Pak Khairul. Oke, di pendampingan kelima ini ada beberapa poin ya seperti yang sudah kita sampaikan kepada bahwa terkait dengan komunitas praktisi sudah dilakukan Pak Khairul ya. Sudah Pak. Tidak kendala Pak Khairul. Pertama seperti karena kreditnya juga ada kendala karena ini merupakan sesuatu hal yang baru juga, tapi kami tetap punya visi dan tujuan yang sama untuk kemajuan sekolahan. Maka dari itu dengan kesadaran bahwa itu artinya mereka mahal, akhirnya kami buat grup komunitas visi ya Bu ya, terutama di sini grupnya dari guru-guru penggerak dari dari komunitas penggerak ya, dari beberapa komunitas di dari guru penggerak dan guru yang masih muda dulu, karena dari berawal dari teman sahabat dulu yang bisa kita rangkul dulu sehingga nanti bisa lanjut ke Bapak Ibu guru senior selanjutnya. Ya, tetap dilanjutkan dan juga program pengembangan siswa juga sudah ada perencanaan itu sudah dilakukan perencanaannya. Iya. Apa? Kapan atau sudah dilakukan untuk pengembangan siswa. Untuk program pengembangan siswa di sini itu saya selaku guru TK ada namanya ekstra TK. Jadi ekstra TK di sini melakukan pengembangan bakat terutama anak-anak di bidang ilmu komputer. Selain itu juga mempersiapkan akan adanya lomba-lomba dan mengangkat potensi-potensi anak. Siapa tahu kedepannya anak-anak di sini bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Gitu. Terus selanjutnya di ekstra pramuka di sini seperti yang sudah saya sampaikan di presentasi, kami melakukan program yaitu tolong, terima kasih dan sapa gitu. Ya, jadi dari situ nanti akan timbul budaya positif, toleransi, karena di masa pandemi ini anak-anak untuk gaya bicara, kemudian untuk perilakunya ini perlu yang namanya dukungan penuh dari Bapak Ibu guru sehingga nantinya kedepan di masyarakat bisa beradaptasi dengan masyarakat. Itu rancangan program yang kita paparkan. Iya betul Pak. Dan juga ini pada saat ini Pak Khairul seperti juga yang sudah kita diskusikan sebelumnya bahwa pada saat ini di pendampingan kelima ini kita juga akan fokus tentang dialog panjenengan dengan Ibu Leli ya. Lelin ngajar mana mata pelajaran? Saya di sini mengajar bahasa Inggris prakarya dan bahasa Indonesia. Oke, ini terkait dengan nanti pasca baru ya, dilakukan pasca observasi pembelajaran panjenengan kemarin tentu sudah dan ini juga sudah disampaikan ke saya terkait dengan video pra pendampingan baru ya. Iya, yang dilaksanakan dan juga sudah disampaikan terkait video tentang panjenengan mengobservasi di kelasnya. Iya. Oke, ini saya banyak saya lagi saya lihat sekarang ini Pak Khairul Bu Lelin monggo panjenengan akan tentang kegiatan yang pasca kelas dan juga banyak cerita-cerita yang dengan tulis terkait dengan pembelajaran dan saat ini monggo dilanjutkan diskusi dari terkait kegiatan monggo Pak Khairul. Oke, Terima kasih banyak Pak atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Bapak. Sini untuk pasca observasi saya tidak sendiri, tapi didampingi oleh Bapak guru saya, Bapak Julianto, kemudian rekan guru saya Bu Lelin, Miss
sihat Bu Bapak nih. Baik, di sini pada kesempatan hari ini ya, sebelum saya melakukan pasca observasi, saya mau tanya kepada Bu Lin. Bu Lin, boleh saya minta waktunya sebentar untuk diskusi terkait pasca observasi ketika saya mendampingi jenengan di dalam kelas kemarin. Dengan senang hati Pak Irul. Oke Ibu, baik Ibu, dari obrolan ini kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin lebih termotivasi lagi, lebih semangat lagi untuk menggerakkan semangat anak-anak, menghilangkan rasa takut mereka, menumbuhkan lagi confident, rasa percaya diri anak-anak terhadap pelajaran yang saya berikan, yaitu terutama pelajaran bahasa Inggris. Oke, jadi yang ingin Ibu harapkan yaitu anak-anak bisa termotivasi gitu Bu ya, tergerak dan confident, suka dengan pelajaran bahasa Inggris gitu ya Bu ya. Jadi tujuan yang ingin didapatkan terkait proses pembelajaran. Baik Ibu, saya ingin bertanya dulu bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar kemarin, bisa diceritakan Bu? Perasaan saya masih kurang puas ya Pak Irul, karena di situ masih melihat beberapa siswa itu ada yang masih kurang percaya dirinya, anak-anak masih confident-nya itu belum muncul, belum berani, sehingga masih memiliki rasa takut untuk berbicara dengan bahasa Inggris. Jadi itu yang saya masih kurang puas gitu melihat hasil dari pembelajaran kemarin gitu. Oh gitu, jadi perasaan Bu dari saat itu adalah ada perasaan kurang puas karena ada siswa yang belum menunjukkan potensinya itu Bu ya, percaya dirinya Belum gitu ya. maksimal, Jadi pembelajaran belum bisa maksimal. Dari strategi yang pernah Ibu sampaikan kemarin, ketika pra-observasi yang akan dilaksanakan di kelas, apa sudah dilaksanakan Ibu ketika pembelajaran kemarin? Iya, mengenai strategi pembelajaran itu saya kan menggunakan lesson learning ya, kemarin PL ya Pak Irul, dengan sistem diskusi. Itu sebenarnya sudah saya lakukan di kelas. Pembelajaran itu anak-anak juga sudah diskusi dengan teman-temannya secara berkelompok, lalu anak-anak juga berpresentasi di depan kelas atau maju perwakilan itu. Hanya masih di beberapa anak itu, di dalam kelompok tersebut ada beberapa anak yang masih tergantung dengan temannya gitu. Jadi dia belum bisa untuk mengungkapkan apa yang ada di pikiran dia, atau mungkin mereka belum bisa mengutarakan mana yang belum saya pahami. Oke, menurut Ibu nih, dari tingkat keberhasilan dari 0 sampai 100, kira-kira Ibu ada di posisi berapa ketika belajar? Kalau kemarin saya posisinya 8 ya Pak, tapi saya kepinginnya sampai bisa 9 atau 10. Oke. Jadi kemarin ketika saya lihat ketika pembelajaran, rata-rata dari strategi yang Ibu lakukan itu semuanya hampir tercapai Bu ya, tujuannya ya. Nah, di sini bisa nggak Ibu ceritakan hal-hal baik, ya hal-hal yang bisa dipertahankan dan hal-hal yang baik yang kiranya kedepannya Ibu akan lakukan? Iya, hal-hal yang perlu saya pertahankan dan kedepannya akan saya lakukan, yang pertama adalah kesiapan dari diri saya sendiri terlebih dahulu sebagai seorang guru, terutama nanti pada saat pembelajaran pada kompetensi intinya gitu. Jadi itu kesiapan dulu. Nah, setelah kesiapan dari diri saya, dari metode pembelajarannya, media pembelajaran saya juga harus lebih siap lagi, bisa macam atau bervariasi. Jadi untuk kedepannya saya lebih meningkatkan lagi media-media lagi yang bervariasi sehingga bisa membuka minat anak terhadap pelajaran bahasa Inggris. Jadi tadi apa namanya, untuk hal-hal baiknya itu tadi kesiapannya, kemudian mempersiapkan seperti media belajar yang lebih variatif supaya murid bisa terbawa gitu Bu ya, lebih fokus gitu ya. Nah di situ bisa lebih aktif. ya.
ada hal-hal lain nggak Bu yang Ibu sampaikan tadi yang ingin ibaratnya ditambah gitu, Ya, untuk tadi menunjang saya kesuksesannya? ingin menambah dari segi motivasi untuk semangat anaknya ya Pak Yunus. Dimana kan kita ketahui bahwa anak dari sekolah dasar itu tidak ada pendidikan bahasa Inggris. Yang terbesar itu adalah dorongan atau motivasi dari seorang guru ketika mereka berada di bangku kelas 7 itu mengenal pelajaran bahasa Inggris. Dimana bagi mereka itu pelajaran bahasa Inggris itu kan seperti momok yang menakutkan gitu. Melihat guru bahasa Inggris itu seperti hal yang menakutkan, sulit sekali, saya tidak bisa, sering sekali saya mendengar anak-anak itu mengucapkan saya tidak bisa bicara bahasa Inggris itu. Jadi yang membuat awal saya itu harus memberikan motivasi ke mereka bahwa pelajaran bahasa Inggris itu adalah tidak menakutkan. Jadi pelajaran bahasa Inggris itu ada sesuatu yang menyenangkan yang baru mereka jumpai di bangku sekolah menengah, dan mereka bisa berinteraksi walaupun itu tidak menyeluruh percakapan dengan menggunakan bahasa Inggris. Awalnya saya memotivasi seperti itu, jadi menumbuhkan semangat mereka terlebih dahulu untuk lebih confident, lebih brave, lebih berani, sehingga rasa takutnya itu, rasa mindernya, pesimisnya sedikit demi sedikit akan hilang. Oke, jadi saya tangkap Ibu itu punya cita-cita yang mulia nih tadi. Bagaimana itu mempersiapkan beberapa dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa itu tadi Bu ya. Nah, selanjutnya saya ingin tanya, apa rencana yang ingin diperbaiki dari kekurangan itu sendiri? Ya, rencana saya yaitu yang memperbaiki kekurangan tersebut adalah saya setiap hari ketika ada pembelajaran saya masuk ke kelas itu membiasakan anak-anak itu walaupun mengucapkan dengan kata yang sederhana, kalimat yang sederhana seperti salam. Jadi akhirnya mereka terbiasa. Setiap ada pertemuan pembelajaran saya, mereka menggunakan salam dengan bahasa Inggris. Lalu hal yang simpel lagi, ice breaking-nya kita gunakan dengan bahasa Inggris seperti itu. Walaupun mungkin ada simpel-simpel menyanyi begitu Pak Ibu dengan anak-anak. Lalu di situ juga kebetulan itu di kelas yang saya ajar, kelas 7 itu ada beberapa anak, terutama salah satu anak itu yang memiliki kelebihan dalam bidang bahasa Inggris. Dia itu bisa sebagai teman, seperti teman, tapi teman pintar bagi mereka. Jadi mereka itu bisa melihat temannya ketika mereka tidak mampu, bahwa belajar bahasa Inggris itu tidak harus mereka belajar monoton membaca bukunya, membaca kamus. Mereka bisa belajar bahasa Inggris itu dengan banyak hal. Contohnya adalah salah satu temannya tersebut itu belajar, dia bisa bahasa Inggris bukan dari belajar dari buku. Saya pernah tanya anaknya itu, Arga namanya, ternyata dia bisa bahasa Inggris itu belajar dari games yang dia mainkan di game. Jadi dia punya manfaat dari hasil permainan game itu. Nah itu ternyata bisa menumbuhkan teman-temannya yang lain juga, bahwa kita tidak harus takut salah untuk mengucapkan pronunciation dalam bahasa Inggris. Kalau belajar bahasa Inggris itu tidak harus kalian membuka kamus, tidak harus kalian membuka buku pelajarannya, dia bisa menyimak dari video, dia bisa dari HP. Sekarang kan semuanya serba canggih gitu. Oke. Wah, ini tadi merupakan strategi yang bagus Bu ya. Ini saya tanya Bu, kemungkinan ukuran keberhasilan bahwa Ibu tadi sudah merencanakan tadi ya Bu ya. Kira-kira indikator keberhasilan apa Bu yang Ibu capai nih? Jadi indikator keberhasilannya itu bagaimana? Iya. Dari pembelajaran kemarin kebetulan materi yang saya sampaikan ke anak-anak kan tentang time, tentang waktu yang kesehariannya anak sudah tahu dalam bahasa Indonesia, anak sudah mengenal waktu dalam bentuk angka ataupun tulisan. Nah, mengenalkan anak time dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, ukuran keberhasilan yang sebenarnya ingin saya capai itu yang pertama adalah mereka bisa membedakan penggunaan
kata-kata yang digunakan di dalam talking time tersebut. Seperti hanya kemarin yang saya tegaskan adalah penggunaan dari kata untuk 30 menit, kalau di dalam bahasa Indonesia 15 menit. Seperti itu ada quarter, ada pas, ada to. Nah, seperti ada how. Kalau jam 5 kurang 10 bagaimana dalam bahasa Inggrisnya, jam 5 tepat bagaimana, jam 3 lebih 15 itu pengucapannya bagaimana, penulisannya bagaimana. Itu yang pertama dalam bahasanya adalah itu anak bisa membedakan penggunaan dari kata-kata yang digunakan dalam talking time. Lalu selanjutnya adalah di mana karena ada saya menggunakan presentasi dengan cara diskusi, kita lihat dari hasil presentasi dari siswa-siswa tersebut, keaktifan dari anak-anaknya tersebut, dari gotong royong di kelompok tersebut, kekompakannya ketika mereka menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan. Lalu ketika maju ke depan, anak-anak presentasi, apakah mereka sudah mampu membedakan penggunaan dari kata-kata seperti quarter, fast food, dan hal tersebut. Selanjutnya adalah membuka kembali itu kedisiplinan mereka dalam meningkatkan kreativitasnya. Nah, kreativitas mereka gitu ya, keaktifannya. Jadi itu yang juga dibutuhkan karena kalau hanya sekedar mendengarkan gurunya menerangkan seperti berceramah, saya rasa anak-anak hanya diam saja dan monoton. Jadi kita juga harus menumbuhkan kreativitas mereka, pola pikir mereka harus bersifat kritis ya Pak Ibu. Iya. Baik Bu, selanjutnya daya dukung ya Bu ya. Siapakah yang Ibu libatkan untuk membantu Ibu dalam perencanaan tersebut? Iya, di dalam pembelajaran talking time itu Bapak, kemarin itu kebetulan saya kan membuat sebuah jam dari kardus. Itu saya minta bantuan teman-teman. Ada teman-teman dari rekan guru di sini yang kebetulan bisa saya dibantu dibuatkan sebuah jam dari kardus, ada jarum jamnya. Itu yang saya gunakan untuk praktek di kelas untuk pembelajaran bersama anak-anak. Itu yang pertama, ada bantuan dari rekan-rekan sejawat. Lalu pendukung yang seperti yang saya sampaikan untuk meningkatkan kreativitas anak, dorongan minat, semangatnya, yaitu keberanian dan confidence-nya. Dan itu lalu dengan menambahkan video Pak Ibu, dari gambar-gambar saya juga menambahkan video dan juga contoh-contoh di seluruh kertas, terutama bagi anak-anak yang slow learner ya Pak Ibu, karena di dalam kelas itu kan tidak semua anak itu memiliki tingkat kemampuan yang sama. Jadi ketika menjumpai di dalam kelompok tersebut ada beberapa anak yang memiliki tingkat kecerdasan di bawah temannya, saya berikan selebaran selain dari video dari YouTube, ada juga dari gambar dari jamnya Pak Ibu. Lalu saya juga memberikan selebaran itu. Di situ sudah ada contohnya, sudah ada penulisannya, baik dari angka maupun bentuk tulisan, dan anak-anak yang memiliki kemampuan slow learner itu bisa melihat secara langsung di selebaran yang saya berikan. Luar biasa sekali. Baik Bu, dari pertemuan ini, nah apakah ada yang kira-kira mengganjal yang masih sesuatu yang mengejar jalan diri Ibu? Iya Pak Il, masih ada yang mengejar karena melihat hasil kemarin masih ada anak yang kurang percaya diri ya, kurang aktif di pembelajaran. Saya ingin menambah lagi nanti pada pertemuan selanjutnya dengan media yang lain, yaitu saya ingin menambah dengan sebuah kayak games juga, itu yang ingin saya siapkan. Terus nanti juga ada games-games dengan anak, menebak juga. Jadi nanti belajar sambil bermain. Karena anak-anak kelas 7 itu kan masih ke bawah dari suasana di bermainnya ya. sekolah dasar. Oke. Dari video yang sudah saya amati kemarin Bu ya. Nah, kita sharing sedikit nih. Itu kan kemarin ketika pembelajaran itu kemarin saya lihat itu mulai dan namanya itu ngecek kondisi siswa dengan anak tersebut sendiri. Tahu nggak yang dilakukan itu termasuk
apa namanya proses pembelajaran KSD. Gitu ya, Pak. Itu merupakan apa namanya sosial emosional itu. Jadi memang seorang guru itu harus melakukan itu untuk mengetahui kondisi anak itu. Nah, kemudian Bu ya, yang kedua itu ketika Ibu kemarin itu membentuk sebuah kelompok beberapa anak itu ya Bu ya. Dengan berdasarkan minat tujuan, saya perhatikan ada yang menggunakan laptop, ada yang menggunakan HP, ada yang apa namanya media pembelajaran berupa kertas karton itu. Nah, itu juga merupakan bagian pembelajaran dari diferensiasi. Kira-kira Bu apa namanya Bu Lelin tahu nggak pembelajaran diferensiasi itu apa? Yang saya ketahui kalau pembelajaran diferensiasi itu adalah bervariasi ya Pak Ibu, melanjutkan macam. Tapi untuk lebih detailnya kan saya tuh belum mempelajarinya. Kira-kira apa ya Pak Ibu pembelajaran diferensiasi itu seperti apa aja ya? Jadi secara nggak langsung Bu ya, segala kegiatan yang dilakukan guru itu ibaratnya penerapannya itu sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi. Ya, di mana guru itu cuma belum sebegitu memahami saja. Jadi pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran dengan mengelompokkan berdasarkan minat dan bakat anak. Jadi kalau anaknya itu dikelompokkan dengan minatnya, dengan kesukaannya. Nah, karena berawal dari suka kan semuanya menjadi senang, menjadi mudah gitu Bu ya. Oke. Secara tidak langsung tadi saya sudah melakukan pembelajaran diferensiasi. Ya itu luar biasa sekali tadi sudah dilakukan Ibu. Nah, di sini dari langkah yang Ibu sudah lakukan tadi nih Bu, sebenarnya kemarin itu ketika pembelajaran 90% itu Ibu sudah fokus di dalam cuma yang Ibu apa namanya keluarkan tadi siswa kurang aktif aja gitu Bu ya. Jadi kalau menurut saya Bu ya dari segi apa namanya administrasi RPD semuanya itu sudah pembelajaran diferensiasi, kemudian sudah apa namanya sosial emosinya itu juga sudah ada. Cuma ketika anak itu belum fokus, saya ingin menawarkan itu gimana kalau itu menggunakan teknik stop untuk Masukkan teknik stop ya. Jadi anak-anaknya itu mungkin ketika belajarnya dia hilang sejenak, biar apa namanya dia itu merasakan saya itu di luar sana itu pas semuanya. Dia fokus ke dalam pembelajaran gitu Bu. Oke. Ditambah pengetahuan yang baru buat saya Pak. Bisa saya tambahkan pembelajaran berikutnya Bu. Di tengah-tengah ketika anak mengalami kejenuhan, mulai rasa lelah. Iya betul. Saya masukkan teknik stop gitu ya. Teknik stop biar anak-anak fokus kembali nantinya gitu. Karena soalnya pas pembelajaran saya itu kebetulan materi yang paling ditakuti anak dan jam terakhir Pak Ibu. Oke Ibu, terkait saya mau tanya nih terkait budaya positif. Nah, kira-kira Bu Lelin tahu nggak terkait tentang budaya positif? Budaya positif itu sesuatu yang kita terapkan atau pembiasaan yang berdampak sesuatu yang menjadi lebih baik untuk kedepannya bagi lingkungan yang ada di sekitar kita, baik kita didik maupun bapak ibu seluruh keluarga di sekolah. Dari ketika Ibu kemarin mengajar, nah sebenarnya ada loh Bu yang termasuk budaya positif. Kira-kira apa Ibu tahu nggak budaya positif ketika Ibu kemarin mengajar? Seperti salah satunya adalah membiasakan anak ketika kegiatannya maju apa mereka bisa tunjuk jari atau raise hand lalu menyiapkan teman-temannya gitu. Mungkin ada yang lain lagi di akhir juga di akhir itu ketika kita membiasakan anak-anak, biasanya anak-anak kalau dengar suara bel itu kan sudah rindu sekali ya Pak. Rindu ingin buru-buru pulang gitu ya. Iya. Jadi saya membiasakan anak-anak itu waktu siap-siap diri, tidak apa ada cerita gitu. Oke, ya. Salah satu di antara itu tadi Bu ada yang paling itu
itu, yaitu ketika ibu tadi meminta anak untuk yang pertama itu berdoa, terus apa namanya belajar bersama itu secara nggak langsung ibu sudah menerapkan budaya positif loh ya itu. Dari kebiasaan anak. Jadi merupakan suatu hal yang baik yang dilakukan anak, yang nantinya akan berimbas kepada teman-temannya. Ibaratnya itu nantinya akan menjadi kalau diterapkan itu akan menjadi student agency dari perubahan anak itu sendiri. Oke. Selanjutnya ibu, dari kemarin yang sudah ibu lakukan untuk berkali pelajaran, sebenarnya ibu kemarin sudah membuat kesepakatan kelas bu ya? Iya. Tolong ibu disebutkan, diceritakan sebentar aja kesepakatan kelas yang ibu berikan kepada anak supaya nantinya bisa saya adopsi dari kegiatan itu. Ya, terima kasih Pak Il. Kebetulan karena saya mengajar di kelas 7E mapel bahasa Inggris dan saya juga wali kelas di situ, saya membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak. Yang pertama itu kita ketika pembelajaran, karena sering sekali anak-anak itu ketika pembelajaran kan mereka upame gitu ya Pak Il. Jadi saya bertanya kepada anak-anak, kira-kira kesepakatan kelasnya apa saja, contoh halnya ketika ada pembelajaran dimulai. Ketika pembelajaran dimulai, Bapak Ibu guru sudah siap, sudah berada di tempat duduknya. Terus apa yang harus kalian lakukan? Anak-anak akhirnya kan, oh kita harus diam dulu, kita harus siap menyiapkan diri seperti itu. Terus bagaimana kalau ada temannya yang mengantuk, ada temannya yang membuang sampah sembarangan, jadi kita membuat kesepakatan bersama. Kalau dia membuang sampah di dalam kelas sembarangan, nanti anak itu yang membersihkan ketika jam pulang. Jadi yang piket free tugas. Jadi mereka yang mengotori kelas, mereka yang harus membersihkan. Kesepakatan bersama. Terutama yang saya tekankan adalah ketika pembelajaran berlangsung, sikap apa, perilaku apa, bagaimana cara mereka berbicara, tingkah lakunya, itu yang harus diterapkan. Siap ibu. Jadi secara gak langsung ya, dari yang ibu lakukan tadi itu melatih siswa untuk bertanggung jawab gitu ya. Nah, sekarang mau tanya lagi nih, aktivitas pengembangan diri ibu yang telah menyampaikan aktivitas tidak lanjut tadi dari perencanaan, kira-kira aktivitas pengembangan apa yang ingin ibu fokuskan? Aktivitas pengembangan diri saya, kan di pelajaran saya itu kan juga nantinya ada, saya mengkaitkan pembelajaran saya dengan aktivitas pengembangan diri ya Pak. Pembelajaran saya itu di bahasa Inggris itu kebetulan ada materi tentang exposure ya. Jadi saya memanfaatkan materi tersebut, mengajak anak-anak untuk di sini kan kebetulan sekolah di SMP 1 Kasiman ini kan menuju ke tingkat provinsi ya Pak ya. Dan anak-anak kan banyak yang konsumsi traveling itu memang seperti ini. Oke, ya betul. Saya mengaitkan dari pembelajaran saya dengan apa keseharian yang dilakukan oleh anak-anak. Botol-botol tersebut dikumpulkan, lalu anak-anak saya ajak bersama itu Baik ibu, kita lanjutkan lagi ya. Ada lagi nggak bu yang kira-kira ukuran tugas yang diminta? Iya. Kebetulan kan kemarin saya mengikuti pendidikan guru pembimbing khusus itu Pak, inklusif itu ya, dan kebetulan di sekolah kita tingkat untuk anak inklusifnya itu beda dengan sekolah lain, dan alhamdulillahnya tuh tingkat anak-anak di sini itu slow learner, jadi tidak terlalu seperti di sekolah lain. Ada yang anak seperti adik atau kalau di sini kan hanya slower ya. Itu jadi kita meningkatkan motivasi, menumbuhkan motivasi dari anak-anak tersebut supaya anak tersebut itu bisa juga seperti teman yang lainnya sesuai dengan kemampuannya, meningkatkan rasa percaya diri anak tersebut agar bisa seperti temannya yang lainnya, sehingga nantinya dia juga bisa membaur di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Oke ibu, jadi tadi ukurannya
Sudah panjang sekali, sudah bagus sekali di sini. Saya mau tanya nih, untuk mencapai keberhasilan tadi, daya dukungnya itu apa sih Bu? Daya dukung saya seperti yang saya sampaikan, terutama adalah sekali mendorong mental anak-anak tersebut. Iya, itu yang pertama yang harus sering saya lakukan. Jadi ketika saya melakukan pembelajaran, seperti saya sampaikan ke anak-anak, tinggalkan rasa takutnya, tinggalkan pesimis kalian, tinggalkan rasa malunya. Kalian belajar boleh dengan menggunakan bahasa campuran. Saya sampaikan seperti itu karena menumbuhkan semangat motivasi anak, meninggalkan rasa takut, pesimisnya itu memang kita harus secara pembiasaan setiap harinya ya Pak ketika ada pembelajaran, karena anak itu kan dia merasa saya nanti kalau salah ditertawakan seperti itu, karena bagi mereka pembelajaran bahasa Inggris itu pembelajaran yang sulit. Itu yang pertama kan. Jadi saya sebagai pendukungnya adalah saya harus menumbuhkan motivasi, rasa semangat mereka, dorongan dari diri saya untuk mereka supaya mereka itu lebih semangat lagi untuk ikut pelajaran bahasa Inggris. Lalu saya tambah dengan berbagai macam media-medianya, terus metodenya bisa dengan diskusi, bisa dengan bermain, ya. Medianya juga macam-macam, nanti ditambah dengan bisa gambar, bisa video, atau kita bisa ajak seperti yang saya katakan langsung tadi, kita ajak anak-anak ke dunia nyata di lingkungan sekitar. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira yang mau dilibatkan itu siapa saja? Terima kasih. Yang ingin saya libatkan terutama adalah kepala sekolah, karena ketika saya akan melakukan pembelajaran di luar kelas, otomatis saya juga harus izin dengan kepala sekolah terlebih dahulu. Lalu saya melibatkan dengan rekan sejawat Pak Ibu. Kebetulan saya selalu diskusi dengan Bu Elis. Bu Elis itu adalah sesama guru bahasa Inggris. Jadi kita berdua itu ketika Bu sesama mengajar kelas 7, kita pelajarannya materinya ini ya. Kira-kira nanti kita kasih apa? Yuk kita kasih ini. Oh baik ya, kerjanya seperti ini. Nah, gitu. Saling mengevaluasi ya. Iya, terus nanti saya juga misalnya saya mengalami kendala atau kesulitan itu Pak Ibu, saya bisa bercerita ke beliau, lalu beliau memberi masukan, lalu beliau juga bercerita ke saya, gimana ya kalau anak-anak di kelas ini itu seperti ini, kita juga saling sharing gitu. Oke. Waktunya kira-kira kapan mau direncanakan? Iya. Mau dilaksanakan? Kebetulan itu kan saya sama Bu Eli sama-sama ngajarin kelas 7, jadi rencananya kita itu pertemuannya tidak ditentukan waktu Pak Ibu, karena kebetulan kan saya juga duduknya sebelah. Jadi ketika saya mau ngajar Bu, materinya apa ya? Materinya ini, kita kasih ini ya, Bu. Kita tadi sharingnya begitu Pak Ibu, langsung bersifat bisa dadakan. Kadang juga kebetulan di sini kan ada MGMPS ya Pak Ibu. Iya. Ada Bu Wahyu, Bu Lilis, Pak Tuti, saya dan Bu Elis. Kita juga sering ada MGMPS di sekolah sebulan sekali. Terus ada pembelajarannya nanti bukan seperti ini, materinya apa aja di luar itu nanti di-sharingkan. Oke, pertanyaan terakhir Bu ya. Tadi itu kan sudah saya coaching nih Bu tentang praktek mengajarnya. Nah, apa yang Ibu rasakan sekarang? Rasanya lega Pak Ibu. Rasanya lega. Terus saya semakin termotivasi, semakin semangat lagi, apalagi tadi diberitahu Pak Ibu ketika anak jenuh bisa dimasukkan sistem stop Bu. Gitu. Itu juga saya ingin mempraktekannya nanti di pembelajaran saya selanjutnya. Oke. Baik Ibu, kenapa kok kita melaksanakan teknik coaching ini ya, secara langsung di sini bukan menggurui Ibu, bukan gitu ya Bu ya. Kita sama-sama belajar, tapi di sini menuntut Ibu untuk menemukan masalah dan menemukan solusi dari permasalahan Ibu sendiri. Terima kasih Pak Ibu sudah membantu saya. Bisa semangat ini Pak Ibu. Iya, saya juga gak sabar nih menunggu apa namanya teknik belajar Ibu yang lebih variatif, lebih itu. Nah, sehingga kan saya bisa mengadopsi dari pembelajaran yang menyenangkan yang Ibu harapkan itu tadi Iya ya. betul. Saya Oke. ingin
menciptakan pembelajaran bahasa Inggris itu menyenangkan. Jadi anak-anak senang dengan pelajaran bahasa Inggris tanpa rasa takut. Oke, itu momokku ya. Kelas bahasa Inggris terus. Iya. Ketika masuk pasti anak sudah mengatakan nanti disuruh maju gitu. Gak bisa bicara bahasa Inggris, Bu, sudah seperti itu dulu. Jadi awalnya saya sudah punya rasa takut dulu. Menumbuhkan minat anak, kreativitas anak bisa join di pembelajaran itu yang pertama dari tugas kita. Luar biasa. Tugas kita itu adalah menuntut bakat murid Bu ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Ibu atas waktu yang diluangkan. Saya doakan rencana yang Ibu lakukan ke depannya bisa berhasil. Oke, tercipta pendidikan yang lebih maju, lebih efektif, lebih maksimal sehingga terciptalah cita-cita harapan dari murid kita. Iya, terima kasih juga Pak Ibu atas waktunya hari ini. Oke, Ibu sama-sama. Demikian Bapak atas waktunya saya lakukan hari ini. Semoga bermanfaat. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih luar biasa.